Noval Haryono selaku founder dari NH Trade. Tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat malam The Traders. Mungkin ini balik lagi ya, ini acara santai, jadi buat kalian yang belum selesai makan, silakan lanjutkan makan dulu. Dan saya ingatkan NFP kurang lebih 25 menit lagi, 28 menit. So buat kalian yang belum top up, silakan top up ya. Karena takutnya ada delay, tapi saya percaya kalau untuk kita menggunakan HFX pasti nggak ada delay. Pada malam hari ini ya, kita akan bahas sesuai judul analisa fundamental. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih ke kalian semua yang udah support dan hadir di acara DJ Invest Party pada hari ini. Dan saya apresiasi setinggi-tingginya untuk sahabat ya, partner sekaligus teman susah juga, serta sekarang udah jadi keluarga yaitu Mas Alif Kenzo. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Saya yakin teman-teman di sini semua ya yang datang, terutama traders, pasti kalian itu udah punya yang namanya strategi andalan lah kalau kita ngomongin tentang chart gitu ya. Nah, tapi kita hari ini nggak akan bahas hal itu. Biasanya kan ada yang pakai support resisten, supply and demand, ataupun strategi lanjutan seperti ICT dan SMC. Pada hari ini kita bahas sisi lain daripada analisa yang ada di Forex, yaitu fundamental analisis. Biasanya ya, saya juga yakin orang tuh kalau ngomongin masalah chart, ngomongin masalah grafik, dan ngomongin masalah kritik, itu akan jauh lebih senang. Karena untuk strategi teknikal, memang saya akui itu sangat terlihat seksi dan keren. Kalau kita ngomonginnya masalah teknikal. Tapi kita untuk masalah analisa fundamental, kita itu akan bermain dengan yang namanya data dan angka. So, bagi kebanyakan orang, analisa fundamental itu malah akan satu membosankan, kedua juga bisa menyebalkan, bahkan memang diakui sulit. Tapi karena keterbatasan waktu juga, ya saya akan jelaskan materi yang dibilang sulit ini dengan bahasa yang sesimpel mungkin dan secepat mungkin. Karena waktunya juga terbatas ya, kita akan menjalang NFP karena nyawa kita di NFP itu nanti, dan saya akan kasih tahu apa itu NFP buat teman-teman yang belum tahu. Kenapa harus analisa fundamental bukan teknikal? Balik lagi, kita nggak bisa membanding-bandingkan mana analisa yang lebih baik antara teknikal, either fundamental, gitu ya. Jadi semuanya saling melengkapi. Tapi kenapa saya lebih suka analisa fundamental? Karena pada dasarnya, gini ya, kalau kita ngomongin teknikal, kita itu kan tahu harga itu mau bergerak kemana. Tapi kalau kita menggunakan analisa fundamental, kita akan tahu alasan kenapa harga itu bergerak ke arah yang kita mau. Jadi ibaratnya bahan bakarnya itu tetap di fundamental. Nah, apa itu fundamental forex? Kenapa saya sebutnya fundamental forex? Karena berbeda teman-teman ya. Kalau kita seperti yang dijelaskan Mas Alif ya, kalau kita tradingnya di saham, di kripto, itu analisa fundamentalnya akan berbeda. Kalau di saham kita menganalisa berdasarkan valuasi perusahaan, kemudian manajemen dan lain sebagainya. Di kripto pun sama, kita menganalisis berdasarkan utility, developer, kemudian supply chain-nya bagaimana. Nah, sedangkan di forex, ini yang saya suka. Karena ini adalah analisa fundamental yang rumit, tapi bisa dibilang cukup akurat. Karena kita itu menganalisa berdasarkan suatu kinerja ekonomi negara tertentu. Jadi mungkin teman-teman yang tradingnya di GBP, Japan Yen, ya, itu kan kalian menganalisa, kalau kalian yang trading di Japan Yen, ya kalian menganalisa ekonominya negara Jepang. Nah, tapi kita fokusnya akan ke analisanya XAU USD, karena kita spesialisnya di gold. Seperti namanya, XAU USD ya, X itu kan simbol daripada komoditi, sedangkan AU itu kan aurum ya. Nah, kita bagi menjadi dua. Kalau dalam analisa fundamental forex. Yang pertama, kita bermain dengan yang namanya data ekonomi. Yang di bab sini ya, kondisi ekonomi suatu negara, kebijakan bank sentral, dan data makro. Yang kedua, itu kita bermain dengan sentimen global atau news. Atau biasa saya sebutnya news eksternal. Nah, news eksternal itu seperti apa? Seperti perang. Kita kan kemarin ngalamin perang US-Iran. Itu mungkin kalian, saya yakin banyak yang MC. Saya yakin. Nah, itu kita bisa antisipasi dengan kita paham yang namanya analisa
fundamental. Nah, ini mungkin kalian ada yang kenal. Kalau yang sebelah sini pasti banyak yang kenal. Nah, ini biasa banyak yang MC gara-gara si kakek ini ya. Tapi kalau yang perempuan saya yakin nggak banyak yang tahu. Padahal kedudukannya sama. Yang bawa ini Christine Lagarde atau The Iron Lady. Itu ketua daripada European Central Bank. Nah, tapi untuk sekarang ya, for your information juga, kita sudah masuk ke masa transisi. Dari Jerome Powell ke Kevin Warsh. Jadi mungkin kalian ke depannya, atau yang baru mulai trading forex, kalian nggak akan bertemu lagi sama yang namanya Jerome Powell. Itu adalah informasi yang mungkin kalian bisa dapatkan. Nah, kemudian ini adalah aktor utama, karena kita bermain dengan bank sentral. Jadi setiap negara itu punya bank sentral, termasuk Indonesia. Indonesia itu bank sentralnya ya Bank of Indonesia atau Bank Indonesia. Nah, kalau di Amerika kita itu bermain dengan Federal Reserve atau The Fed. Di Eropa kita punya ECB, di England kita punya Bank of England, dan di Jepang kita punya Bank of Japan. Nah, jadi masing-masing negara punya aktor utama dalam analisa fundamental forex. Hubungan fundamental dengan gold. Kita tadi sempat bahas mengenai masalah pair ya. Jadi kalau kalian yang tradingnya di XAUUSD, saya minta kalian fokus, apalagi yang pemula ya, analisa fundamental itu fokus hanya di USD. Karena pair perbanding dari XAU adalah USD. So, untuk kalian yang pemula, kalian fokus ketika menganalisa fundamental itu berdasarkan data ekonominya Amerika Serikat. Sedangkan untuk kalian yang mungkin tradingnya di Japanian, ya kalian silakan fokus ke BOJ dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya suku bunga, inflasi, dan ketidakpastian global. Inilah yang mempengaruhi daripada pergerakan market forex sesungguhnya. Jadi forex itu nggak ada istilahnya digerakkan oleh yang namanya bandar. Nggak ada. 100% forex itu market global. Dan banyak institusi besar seperti yang dijelaskan Mas Alif tadi, hedge fund ya, ataupun bank-bank besar itu trading di market forex. Nah, inilah yang saya suka. Data ekonomi itu ada sebenarnya banyak ya. Tapi saya bagi simpel menjadi 3. Yang pertama ada inflasi, yang kedua ada tenaga kerja, dan yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Inflasi itu ada CPI, ya, kemudian ada core CPI dan PCE. Kemudian tenaga kerja, ya malam ini, hari Jumat biasanya rilis NFP itu di minggu pertama setiap hari Jumat, ya, di awal bulan. Terus ada juga pertumbuhan ekonomi seperti GDP dan retail sales. Nah, ini biasanya news-news ini yang muncul di jam 19.30 ataupun 20.30. Kalau yang bawa FOMC interest rate, jadi news ini semua hilirnya, berakhirnya itu nanti akan ke penentuan daripada suku bunga yang ditentukan oleh Jerome Powell. Biasa pidatonya jam 2. Nah, itu yang kita sebut FOMC interest rate. Jadi yang menentukan ini bukan Jerome Powell, bukan The Fed, ya, tapi lembaga statistiknya Amerika atau BLS, Bureau of Labor Statistics. Nah, baru yang bawa ini yang dibawakan oleh si Jerome Powell, seperti itu. Nah, kita hari ini akan fokus untuk data NFP. Buat yang belum tahu, ini saya jelasin ulang. Jadi kalau untuk previous itu adalah data yang sekarang ya, per hari ini. Untuk forecast ini adalah perkiraan, rilisnya akan di berapa persen. Nah, siapa yang menentukan forecast? Banyak, ada institusi, ada bank besar, para analis, senior makroanalis, dan lain sebagainya. Nah, kita punya forecast untuk average early earning-nya atau data upah itu di 0,3%. Yang artinya, kalau upahnya banyak ya, belanja pasti akan naik. Belanja naik, inflasi akan naik. Nah, itu akan membuat dolar itu menguat. Itu forecast yang pertama. Yang kedua, kita punya data inti. Data inti kita hari ini itu ada di NFP. Di NFP yang kedua, ya. Kita punya forecast itu sebesar 85.000. Memang secara forecast itu kita ada penurunan. Tetapi memang kebanyakan kalau kita lihat data sebelumnya di NFP, mungkin bisa next. Dari 2 bulan yang lalu, market itu sengaja memasang ekspektasi rendah terhadap NFP. Terbukti dari 2 forecast yang 65.000 ya, yang Mei dan April 65.000, rilisnya selalu di atas. Dan saya percaya hari ini juga akan rilis sama dengan di atas forecast.
Untuk unemployment rate ya atau data pengangguran itu nggak ada perubahan atau kita sebutnya stagnan. Jadi sebenarnya dengan kondisi kita yang seperti ini ya, kita lihat daripada forecast, kita lihat dari data pembanding, kita itu punya peluang terbesar untuk sell gold untuk malam ini. Kenapa? Karena kita sebelum jauh daripada hari ini, kita punya 3 data utama yang udah keluar. Yang pertama ada ISM ya, itu kita juga punya data 54 yang hijau. Kemudian ada GOLTS ya atau JOLTS, itu juga datanya hijau. Kemudian ada juga yang ADP non-farm payroll versi swasta ya, NFP versi swasta. Itu juga mengindikasikan dolar menguat. Jadi kita punya probabilitas terbesar, balik lagi untuk malam ini adalah sell gold. Nah nanti akan dipandu oleh Mas Alif langsung. Nah ini tadi yang udah saya jelasin. Saya juga udah menganalisa bersama tim sama Mas Alif juga ya. Kita bareng-bareng nanti kita akan left trade NFP bareng-bareng, apapun bisa terjadi. Selalu kalau kita ngomongin analisa, entah itu secara teknikal ataupun fundamental, itu kita ngomonginnya secara teori. Kenapa secara teori? Karena sejatinya market atau trading is all about probability. Apapun bisa terjadi. Mungkin balik lagi, dimanapun mungkin teman-teman ya, yang pernah ikut di Madiun, prinsip saya itu bakal tetap sama. Entah di Madiun, di hari ini, di Malang, atau di event-event selanjutnya, prinsip saya tetap sama, pendirian saya tetap sama. Karena trader itu memang harus konsisten, bagaimanapun. Ya, market itu akan selalu benar. Tugas kita itu bukan melawan, tapi mengikutinya dengan pintar. Nanti kita akan lanjut. Sudah menjelang waktu left trade ya, 15 menit lagi, 10 menit lagi. Kita akan langsung dipandu oleh Mas Alif Kenzo. Saya Naval Haryono, terima kasih dan undur diri.